beberapa hari ini mengenai pernyataan seseorang yang mengatakan Jokowi itu sejahat Fir'aun. Kira-kira semacam itu. Saya tidak ingin mengomentari itu karena saya tidak kenal siapa yang mengatakannya. Daripada saya salah tafsir, saya ingin mengajak Anda untuk tetap cool, wallace, tetap kalem, fokus pada pokok masalah, dan yang penting independen, tidak partisan, apalagi minta-minta jatah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres satupun bukan, jika beda jangan baper. Indonesia adalah negeri dengan keragaman penduduknya, keragaman budaya etnis, yang juga keragaman dalam banyak hal termasuk disparitas sosial, kesenjangan ekonomi, pendidikan, tingkat literasi, dan seterusnya. Akibatnya banyak, dan kalau diikuti satu-satu, diperbandingkan mungkin bisa membuat kita pusing karena bisa jadi satu sama lain bertolak belakang ukurannya atau normanya. Ketika melakukan dengar pendapat atau sosialisasi dalam rangka penyusunan RUU KUHP, ada pasal yang menurut satu wilayah sudah dianggap melanggar norma, tetapi wilayah lain menyebut negara dianggap terlalu mencampuri urusan pribadi. Itu bisa terjadi bukan di wilayah yang berjauhan atau lain pulau, melainkan wilayah berdampingan seperti misalnya Sumatera Utara dengan Sumatera Barat atau Sumatera Utara dengan daerah istimewa Aceh. Belum lagi ketika sistem kepolitikan kita masih bertumpu pada politik personal, di mana bukan sistem yang berjalan, melainkan personalitasnya yang menjadi ukuran, sehingga ukuran penilaian kita pada proses demokratisasi acap bertumpu pada kapasitas personanya. Pemimpin yang baik, jujur, beragama, tetapi toh korupsi jalan terus dan makin menggila. Belum lagi ketika pemimpin memberi pernyataan berdasar subjektivitasnya, yang sering hal itu memunculkan miskomunikasi, kontraproduktif, karena tidak jarang omongan mereka kontroversial, untuk tidak mengatakan ngawur, bahkan insinuatif, di mana hal itu kemudian memunculkan pro kontra yang sebenarnya tidak penting atau tidak relevan. Dalam setiap pro kontra, yang pro selalu punya kecenderungan melakukan pembiasan, menjadikan bias. Di dalam pembiasan, acap terselip pembelaan, entah itu manipulatif, kamuflatif, atau improvisatif. Ibarat musik jazz, ada semacam pembiasan pada batang tubuh atau pokok nada, dengan pola in between agar sampai pada yang disebut sebagai harmoni. Saya ingin mengambil contoh dalam melihat Megawati ketika dalam pidato HUT partainya menyebut kasihan dah Jokowi. Yang kontra atau tak sependapat berfokus pada pokok persoalan yang tak disetujuinya, yaitu pernyataannya tadi. Berdasarkan pengamatan, analisis, pemahaman substantif pokok masalahnya. Sementara yang pro setidaknya yang merasa bisa memahami, meski belum tentu setuju, mencoba menyodorkan cara pandang yang lebih lebar, bukan pada pokok bahasan yang menyebabkan pro kontra, tetapi lebih pada siapa sebenarnya sosok itu, dalam hal ini Megawati, sejarahnya, latar belakangnya, peranannya,
kesaktiannya. Urusan gue. Kelompok pro juga punya kecenderungan menolak dalil karena nila setitik rusak susu sebelahnya. Sementara bagi yang kontra, tidak sedang membicarakan soal susu sebelahnya atau susu keduanya. Karena yang dibicarakan adalah soal nila. Perkara nila itu merusak sebelahnya atau tidak, atau bahkan sebelanga sekalipun, bukan soal itu benar masalahnya. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Kalau saya mau iseng, saya bisa kemukakan bagaimana susu sebelanga itu harus dibanding-bandingkan dengan nila setitik. Di situ siapa yang tidak proporsional? Memangnya ketika Megawati ngomong kasihan dah Jokowi, maka hilang peranannya ketika melawan rezim Soeharto? Victor macam apa lagi yang didustakan di situ? Ekstrim lainnya, ketika di medsos, di Facebook, saya pernah mengutip apa yang diperbuat Pangeran Diponegoro pada salah satu perempuan pampasan atau tawanan perangnya. Saya kena marah salah satu keturunan Pangeran Diponegoro. Padahal kutipan saya berangkat dari tulisan Pangeran Diponegoro sendiri dalam Bapak Diponegoro. Saya fokus pada apa yang dikatakan Pangeran Diponegoro soal perempuan pampasan itu dan bagaimana Pangeran Diponegoro memperlakukan, tanpa harus melupakan apa peranan Pangeran Diponegoro secara keseluruhan. Eksistensi Pangeran Diponegoro tidak menjadi persoalan benar bagi saya. Hanya karena saya pakai mikroskop untuk melihat satu noktah dalam perjalanan hidupnya. Orang bisa salah tafsir, orang bisa salah tangkap. Kadang naik, kadang turun, dimainkan oleh ombak, badai. Saya selalu senang mengutip nyanyian Woody Guthrie yang sangat diidolakan Bob Dylan. Don't follow the leader. Don't follow the leader, don't follow the leader. Karena leader itu lebih sebagai kata benda, bukan kata kerja. Sementara kita sedang ngomongin orangnya atau omongannya. Saya ngomongin omongannya, bukan ngomongin orangnya. Karena kalau seorang nabi sekalipun mengatakan warna hijau sebagai merah, apakah kita mesti mencari pembenaran bahwa di dalam hijau ada merahnya atau sebaliknya? Susah menurutmu. Sementara di zaman digital ini tidak membutuhkan analogi-analogi sebagaimana zaman analog. Dalam era digital, sebagaimana sebutannya, yang dipentingkan digit, angka, hitungan. Pola interaksinya adalah presisi berdasarkan hitungan, maka idiom yang dipakainya adalah klik. Jika tidak klik, berarti passwordnya salah, angkanya salah. Kalau passwordnya salah, bagaimana bisa masuk? Apalagi tune in, karena ada juga yang bisa masuk tapi tidak in. Para top famous juga relasi-relasinya, orang-orang terkenal itu memang mudah menimbulkan ambivalensi karena subjektivitasnya. Keparahan dalam ambivalensi ialah mencoba memahami multivalensi dengan tetap berpola bivalensi, bermain pada kelindan teks dan konteks. Ini agak susah dipahami, maksud saya dengan pandangan yang melebar, dengan contoh yang beragam bermacam-macam, tapi cara berpikir kita tetap saja soal benar dan tidak.
laut biru. Gulaga lugu suara nelayan. Padahal tidak ada benar 100% dan salah 100% dalam dunia yang sangat interaktif ini, yang satu sama lain punya ketergantungan dan keterpengaruhan. Atau sederhananya begini, dalam setiap diskusi atau perdebatan yang bias, tidak jelas fokusnya, tidak membuka wacana intersubjektivitas yang mendewasakan, masing-masing berdebat ngotot, apalagi jika nada dasarnya adalah pembelaan, dan apalagi sok bijak. Ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh, dan seterusnya. Maka meski seseorang yang disetujuinya atau dibelanya itu ngomong 5 tambah 2 sama dengan 9, mereka dengan senang hati akan mencarikan kekurangan atau kelebihannya. Formalisme. Selama 32 tahun di Presiden Soeharto, meski sudah lengser hampir seperempat abad silam, Soehartoisme memang masih susah dirontokkan oleh yang dulu anti sekalipun, apalagi kini yang turut mempraktikannya.